Topik yang sangat menarik yaitu mengenai World Hemophilia Day atau Hari Hemofilia Sedunia. Pertama-tama perkenalkan, saya Dr. Yani, spesialis anak. Di sini sudah hadir, saya hadir bersama konsultan kami yaitu Dr. AAMKP Widnyana, spesialis anak konsultan atau yang lebih akrab kita panggil dengan Dr. Widnyana. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglai Denpasar. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Yani. Ya, apa kabar? baik, dokter. Dokter Halo. juga kabarnya baik ya, dok? Baik, ya. Baik. Ya. Oke, dok. Yuk. Kita mulai, dokter. Dalam rangka World Hemophilia Day, maka kita mengadakan IG Live ini, dokter. Nah, dokter Ya. mungkin bisa menjelaskan sedikit, dok, apa sih itu World Hemophilia Day, dokter? Ya, terima kasih. Selamat siang para penonton IG Live. Ya, IG Live, dokter. IG Live Ibu Kesehatan Anak ID Bali dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Ini saya senang dapat kesempatan kita berbagi pada teman-teman masyarakat umum tentang apa itu Hemophilia Day Iya, betul. Hemophilia Day kita sebut dengan World Hemophilia Day, itulah kita merayakan atau memperingati Hari Hemofilia Sedunia. Sebelumnya itu apa itu hemofilia? Adalah suatu penyakit perdarahan yang sifatnya genetik, dokter Yani. Mungkin kita sering lihat pasien-pasien kita datang terutama pada pasien laki-laki. Nah, pada tanggal 17 April kita akan merayakan World Hemophilia Day. Kita suatu organisasi sebenarnya internasional. Bagus ini untuk pasien-pasien kita yang menderita hemofilia yang merupakan suatu penyakit genetik. Bahkan berita hemofilia itu bukan suatu hal penyakit yang harus ditakuti. Sebenarnya kita harus jalani. Semoga pasien-pasien kita atau anak-anak yang menderita hemofilia merasa dia tidak sendiri menderita. Ya, begitu ya, dokter ya. Jadi 17 April ya, 17 dok ya. April Setiap tahun, dokter. Setiap tahun kita rayakan. Ini dunia ini, dokter Yani. Oh, dunia. Jadi satu dunia ini merayakan hari ini. Bukan hari ini, 3 hari lagi. 3 hari lagi ya, dokter Yani. Di Australia juga pusatnya gitu ya, dokter Yani. Iya. Oke, melanjutkan itu, dokter. Tadi dokter bilang kan hemofilia itu penyakit keturunan, dokter. Nah, bagaimana itu bisa diturunkan, dokter? Nah, ini penyakit hemofilia ini adalah suatu, kalau kita dari ilmu kedokteran genetik yang menderita adalah anak laki-laki. Jadi anak laki-laki kalau kita lihat dari ilmu genetiknya adalah X atau sex linkage factor itu X berarti kalau perempuan bagaimana? Berarti perempuan itu membawa Jadi setiap anak yang laki-laki bila ada perdarahan jelas kita harus telusuri untuk jangan baru ada perdarahan kita langsung tuduh kamu hemofilia, tidak. Jelas kita telusuri dulu terjadi apa penyebab dari kapan perdarahannya, kemudian dulu kita periksa. Nah, jadi hemofilia ini adalah suatu genetik yang terjadi adalah suatu kelainan perdarahan yang khusus atau yang terjadi pada anak laki-laki saja. Anak perempuan mungkin tapi dia bisa pembawa gitu ini dokter, kira-kira dari mana kita tahu seorang perempuan ini pembawa atau bukan, dokter? Nah, betul ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan jangan juga menuduh juga. Nanti masa depan yang mana saja, dokter? Kita umpamanya ada anak laki-laki. Jadi kita harus kita katakan adanya karier yang obligat atau karier yang possible. Nah, kalau yang obligat berarti jika ada pasien laki-laki, jelas kita pasti bertanya pada keluarganya, terutama ibunya, apakah ibunya itu kita katakan karier obligat mempunyai orang tua laki-laki menderita gangguan perdarahan. Dulu kan tidak ada. Sekarang mungkin aja karena kita sudah ada dokter yang khusus menangani perdarahan, kanker, mungkin baru kita bisa menegakkan dia hemofilia gitu Satu, orang tuanya si anak itu tanya apakah punya saudara laki-lakinya 2 menderita perdarahan. Kemudian atau kita tanya bagaimana kakeknya atau ayah dari orang tua anak itu sendiri Kalau yang kita katakan possible pembawa jelas pasti
anaknya itu apa namanya, dia mempunyai saudara perempuan, ya, mempunyai anak yang menderita hemofili. Berarti dia kemungkinan, ya, jadi kita tidak langsung menuduh. Tetap kita kalau katakan dia sebagai possible, obligat atau pembawa betul dan possible kemungkinan, ya ini tidak langsung dituduh. Kalau perempuan kita katakan possible. Kalau ada riwayatnya dia saudara laki, kakeknya atau ayah dari orang tua tersebut menderita, kita katakan obligat. Oh ya, jadi intinya adalah kita harus tahu riwayat keluarganya ya dokter, ya, baru kita bisa memperkirakan apakah dia karir atau bukan. Jangan baru pasien datang langsung kita tembak, oh ibu hemofili, langsung jebol nanti pikirannya macam-macam ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya dokter, mungkin hemofili ini ada berapa jenis ya dok kira-kira? Kalau hemofili ya sekarang kita paham sebenarnya hemofili itu ada 3, tetapi yang paling sering itu adalah hemofilia A yang kita dapatkan adalah kalau dari kedokteran dikatakan kekurangan faktor pembekuan lah faktor 8. Kemudian hemofili B itu mungkin 15% lah kekurangannya lah faktor 9, dan ada lagi itu tapi jarang sekali ya, itu namanya hemofili C itu faktor 11. Tapi hemofili C itu muncul pada saat dia melakukan tindakan pembedahan, ada perdarahan yang lama. Biasanya orang perdarahan setelah dibuka dan selesai operasi tutup, perdarahannya berhenti 1 hari, mungkin ini sudah 2 atau 3 hari, ya itu perlu ditelusuri apakah dia menderita hemofili C. Ya, berarti A yang paling banyak, B yang nomor 2, yang C sangat jarang sekali ya. Jarang. Oke, banyak nggak sih dok penderita hemofili ini di Indonesia, dokter? Sebenarnya yang baru ketangkap ya saya bilang gitu ya, itu jumlahnya 2000 antara 2090 atau sampai 2100. Padahal mungkin sebenarnya banyak ya, karena masyarakat kita belum paham ya. Makanya sekarang lah kita pada live ini kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat umum ya. Bagaimana kita tahu bahwa anak itu kalau ada perdarahan jangan ujuk-ujuk apakah dia hemofili atau tidak. Makanya biar paham sehingga pada pasien-pasien yang perdarahan datanglah segera ke pusat pelayanan kesehatan, mungkin puskesmas, paskes 1, 2, 3 itu harus diikuti. Ya. Menyambung pernyataan dokter tadi, kan banyak dokter bilang banyak masyarakat kita yang belum paham. Nah, apa sih dok gejala-gejala awal yang bisa dikenali oleh masyarakat supaya anaknya bertanya, apakah anak saya hemofili? Nah, gejala-gejala apa saja sih dok yang bisa muncul di awal-awal penyakit ini? Betul itu ya, kita harus paham juga. Nah, makanya ini sangat bagus ya, kesempatan yang bagus. Saya dengan Dr. Yani ingin menginformasikan kepada masyarakat awam biar lebih aware ya, lebih care pada anaknya. Pertama, kalau kita lihat pada anak, ini terutama kan kejadian pada anak laki-laki ya. Jadi pada saat dia anak laki itu umpama pada lahir, kemudian dia biasanya muncul pada saat mulai merangkak ya terjadi ya. Biasanya anak-anak itu kan belajar merangkak, biasanya timbul biru-biru itu. Oh, di lututnya begitu dok kan ya. Yang paling sering tersentuh, mungkin enggak, walaupun traumanya ringan itu ya. Biasanya orang tua kan merasa enggak apa-apa kan itu ya. Nah, itu perlu bukan ditakuti, diwaspadai. Terutama pada anak laki-laki. Anak perempuan itu bisa, tapi terutama karena kita berbicara hemofili, ya pada anak laki-laki kita evaluasi. Mungkin kalau itu keras, mungkin awal-awal boleh kita tata rasa dengan kompres lah, dengan itu ya kurangi. Atau boleh kalau anak itu kemudian makin besar kita evaluasi. Nah, setelah 1 tahun mungkin kebentur, kita tetap waspadai, kok anak saya ini umpamanya biru-biru terus hilang lagi, biru-biru hilang lagi, dan pada saat dia betul dia trauma keras, namanya anak umur sekian kan kalau kita lihat ke orang Bali kumelipan ya, lincah gitu loh, lincah ya, nggak bisa. Apalagi ya kalau kita coba kayak anak-anak 17 tahun kalau sudah bisa nyetir kan pingin keluar aja nyetir, itulah anak-anak. Kalau ada sudah jalan dia ingin lari-lari, nah itu trauma. Kemudian terjadi perdarahannya, mungkin traumanya baru 2 atau 3 hari, kemungkinan besok atau 3 harinya muncul biru-biru. Nah, perlu diwaspadai, bukan ditakuti, diwaspadai gitu ya. Itu harus hati-hati. Kemudian lihat juga pada saat
mungkin pada saat vaksinasi kan anak 0 sampai sekian sampai 5 tahun ya, yang paling rutin kan 0 sampai 1 tahun itu banyak. Nah itu perlu diwaspadai juga. Tadi pada saat penyuntikan jarum masuk kan kita buat trauma terjadi perdarahan yang lama. Tapi bukannya itu anak saya gini jangan divaksin, bukan, tetap dijalankan, pasti ada prosedur yang benar untuk mencegah perdarahan itu. Oh iya dokter, oke, berarti jika dari kecil sudah mulai muncul biru-biru yang tidak wajar, tidak begitu, wajar dok, ya, betul. Nah, itu sebaiknya itu ke dokter umum, spesialis anak, atau ada mungkin pilihan rumah sakit tertentu yang harus dicari dokter? Apakah bisa di puskesmas? Apa harus ke rumah sakit seperti itu, dok? Nah, ini kan kita lihat ya, ini kalau dia sampai didengar di berita ini apa namanya IG ini sampai ke pelosok, ya jelas pasti ke puskesmas dulu. Ya, dokter. Ya, kalau ada di daerah kota, ya sebaiknya ke rumah sakit yang ada dokter spesialis anaknya ya. Itu lebih bagus. Kemudian nanti dokter spesialis anaknya akan memeriksa anamnesis, pemeriksaan fisik, dan baru dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin ke rumah sakit yang ada konsultannya. Gitu ya. Nah, pemeriksaan untuk tahu anak ini hemofili itu periksa darah atau apa sih, dok? Nah itu ya pasti ya ada sebenarnya. Nah itu kan tergantung juga lagi daerahnya. Kalau daerahnya mungkin ada umpamanya rumah sakit tipe B ada konsultannya, kemudian pemeriksaan labnya awalnya masih harus pemeriksaan. Kalau ada gejala itu pasti kita tahu dulu pemeriksaan darahnya, kita lihat komponen darahnya. Yang penting lihat kan adanya, kalau kita lihat sel darah merah itu WBC, kita lihat kalau kita lihat tuh hemoglobin sama trombosit yang kita lihat platelet itu kita lihat. Kalau semuanya normal, kita lanjut ke pemeriksaan namanya pembekuan darahnya, harus kita lihat ya. Pembekuan darah yang mungkin kalau sampai lengkap baru kita lakukan pemeriksaan namanya faktor pembekuan, apakah faktor 9 atau faktor 8. Kalau pembekuan darahnya yang di rumah sakit tipe B mungkin APTT, PT itu. Berarti bisa dilakukan Bisa, di Indonesia ya? Bisa harus di keluar Indonesia. negeri. Oh gitu. jangan. Masih di kita tuh udah maju kok. Ya, Jangan takut. bisa pemirsa. Ya. Di Indonesia bisa, di Bali bisa. Di Bali juga bisa, dok, Bisa, ya? Oke, ya. Nah, ada obatnya nggak, dok? Bisa sembuh apa enggak hemofili ini? Kalau hemofili itu kan genetik ya. Genetik berarti tidak bisa sembuh, tetapi bisa dicegah. Ya, jadi kalau ada pemirsa atau para pendengar yang punya anak hemofili, tidak usah khawatir. Yang penting awasi anaknya, jangan terlalu dibatasi. Ya, bebas saja, yang penting dia. Nah, obatnya kalau itu sementara tidak ada yang namanya komponen darah diberikannya krayo namanya, kemudian adanya FFP. Kalau yang lebih tinggi lagi itu namanya faktor 8 rekombinasi, itu mengisi ya, mengisi karena dia faktor pembekuannya kalau kita lihat pada pasien hemofili itu kurang. Ya, kurang. Ada kurang yang dikatakan berat, ada yang dikatakan sedang. Kalau berat biasanya itu aktivitas ringan aja bisa muncul. Contoh di mana itu terjadi? Kadang-kadang kan kita lihat anaknya nanti pasien, kok anak saya cuma jalan-jalan kok bengkak gitu ya, karena lutut itu kan menopang menopang berat badan, ya jelas pasti itu sering kan muncul perdarahan ya. Kemudian yang sedang itu mungkin ya traumanya lebih agak ini ya berat lagi ya. Kalau yang sedang mungkin ya jarang ya, mungkin di baru dipaksa tuh baru mungkin itu baru muncul. Nah itu sebagai pengganti ya, bukan mengobat, diisi dia. Kalau udah aman-aman aja ya sudah. Berarti ini obat yang faktor pembekuan ini ada, dok, di ada. Makanya saran saya
pakai BPJS. Oh, ditanggung BPJS dokter. Iya. Ya, beres masalah dokter. Kalau sudah BPJS semua, Beres. kalau kayak pegadaian ya, Ya. apa pegadaian dokternya nih? Ada masalah semua teratasi Semua dengan ada teratasi. pegadaian, ada Ada BPJS, semua iya. Oke. Nah, berarti kalau sudah luka baru kita berikan faktor pembekuan atau sebelum luka juga bisa, dokter? Ini kan sekarang kan tergantung ini ya dokter Yani ya. Kalau umpamanya kan rumah kita enggak dekat dengan rumah sakit kan, jauh. Nah, apa yang perlu dilakukan gitu ya? Kalau menurut itu PRICE ya. Nah, itu awasi mungkin PRICE ya, kita harus siapkan mungkin kalau pasti setiap rumah tangga pasti punya kulkas. Ya, dokter. Iya, itu pasti ya. Bagaimana caranya? Ya itu proteksi dia awal. Ini kalau dia itu proteksi, kemudian ya jangan sampai kalau jauh ya 24 jam lah atau 48 jam. Kemudian kita lakukan P-nya proteksi, R-nya itulah rest, jangan aktivitasnya, I-nya itu S. Nah, S itu harus dibungkus. Dibungkus pakai biar nggak langsung nempel kan, kadang-kadang ya bungkus pakai anduk lah ya. Nah, itu akan membuat dingin kan. Dinginnya itu satu mengurangi nyeri, juga dia akan menyebabkan vasokonstriksi kan. Nah, dengan mengkerut jadi lukanya itu akan mengecil, yaitu jadi mengurangi keluarnya darah. Kemudian I, C. Nah, kita buka tutup komprensi ya. Itu biar enggak kalau di itu darahnya akan banyak keluar. Kemudian elevasi untuk mengurangi aliran darah ke sana. Itu yang harus dilakukan dulu di rumah sebelum kita ke tempat pelayanan kesehatan lebih lanjut. Berarti itu pertolongan pertamanya Pertolongan ya, pertamanya dokter, ya? itu. Oke. Kemudian apalagi yang saya mau tanyakan. Nah, begini dok. Nah, jika misalnya nih pada anak-anak yang masih kecil-kecil itu kan susah dok dipegang. Nah, kira-kira apa dok kiat-kiatnya untuk menghindari trauma? Kan tadi dokter bilang yang obat utamanya itu ya dijaga, diproteksi. Ya, betul. Nah, sedangkan anak-anak, anggaplah anak-anak di bawah 5 tahun dok, itu gimana megangnya? Nah, apa kiat-kiatnya untuk melindungi anak hemofilia yang di bawah usia 5 tahun? Betul terjadi. Anak hemofili itu jangan dibatasi ya, tetapi diawasi, dijaga. Contoh, biasanya ibu-ibu muda ya kan ya penghasil udah bagus, ternyata anaknya hemofili, jangan menyesal, jangan sedih ya. Anak hemofili tidak merupakan suatu beban kalau sudah masuk BPJS. Biasanya ibu-ibu itu pingin santai pakai baby walker namanya. Ya. Nah, itu hati-hati. Itu kenapa ya dok ya? Oh, jatuh dokter ya. Dorong gitu ya. Kemudian kalau dia sudah tegak hemofili emangnya, karena ya mungkin kita lindungi ya dengan ada kaos kaki, kepalanya mungkin kasih topi yang ya itu kita cegah. Mungkin kalau anak itu tidak bisa, mungkin sikunya yang mana-mana yang mungkin lebih sering cederanya itu lindung dengan kaos kaki ada ya, apa namanya ya yang olahraga pelindung lutut, ya, pelindung lutut, pelindung siku itu diawasi. Nah, kadang-kadang kan kalau dia tegak hemofili itu ya, sekarang pada saat cabut gitu hati-hati loh kan, umur 0 sampai 6 tahun itu ya. Kalau sudah itu jangan macam-macam cabut di rumah. Kan biasanya gitu. Ocel-ocel harus ke rumah sakit ya dokter. Ocel-ocel gitu kan dicabut sendiri terus perdarahan. Nah, itu harus penting, kita harus berikan informasi kepada ibu-ibu ya, keluarga di rumah. Mempunyai anak hemofili bukan beban, bukan masalah enggak. Tetapi yang penting ikuti aja. Oh, anak saya hemofili, kalau dia giginya sudah mau tanggal, kan umur itu harus tanggal giginya. Ya segera ke pusat pelayanan kesehatan yang memang sudah menyediakan terapi pengganti, itu diisi dulu, baru dicabut. Itu ya kita cegah lah semua, jangan dilarang itu lah. Awasi, jangan sampai trauma itu terjadi. Oh iya dokter. Nah, kalau sama anak yang lebih besar dok, nah anak lebih besar kan contohnya apa? Ya anak SMA lah dok, kan ada kegiatan selain belajar mengajar, kan ada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan olahraga.
Nah, bagaimana memilih kegiatannya itu dok? Mana yang boleh dilakukan anak hemofili, mana yang tidak boleh dilakukan? Betul juga ya, anak-anak SMA sekarang kan aku loh kan gitu ya, kan pengen pamer, jati diri ya, sampai itu kalau udah punya pacar kan ingin tapi harus hati-hati ya. Anak-anak sekian itu kan satu sudah bisa naik sepeda motor, mungkin dia, aktivitasnya yang mungkin yang pingin ekstrim ya, yang khusus untuk hemofili, mohon ya mungkin kalau pingin olahraganya mungkin berenang ya, mungkin kalau itu ya senam ya, itu yang kemudian kalau mungkin sepedanya ya statis sih ya, tetapi harus hati-hati gitu ya. Mungkin yoga gitu kan bisa ya, yoga yang sekarang ngetren kan yoga. Kalau sepak bola karena pas kita pingin tunjukkan pada mungkin anak-anak ya kan laki-laki ini ya, punya pacar sudah nunjukkan pada pacarnya, aku hebat yo, nyundul tuh pecah pembuluh darah ya. Itu kan, yang kena di kepala dok ya, hati-hati kan, dokter ya. Itu kalau bisa ya janganlah ikut ya karate lagi, jangan tinju. Yang paling bagus main berenang, yoga, sepeda statis tapi pelan-pelan kan aktif di lututnya. Istilah pelindung. Oh iya. Jadi intinya itu boleh berkegiatan tapi dipilih ya dok ya kegiatannya yang risiko traumanya lebih rendah. Itu. Ya, oke. Tadi dokter dapat menyebutkan dok tentang imunisasi pada anak hemofili. Tetapi memperhatikan hal-hal tertentu. Nah, apa saja dok yang harus diperhatikan pada imunisasi anak hemofili? Imunisasi kan sangat penting ya. Iya, kan sayang kalau nggak diimunisasi. Bukannya itu ya harus penting. Anak cacar sendiri gitu. Iya, hemofili. Jadi penderita hemofili bukannya kontraindikasi untuk divaksin imunisasi ya. Jadi ada caranya. Kalau divaksin itu banyak hemofilinya, boleh aja dikompres dulu pakai es ya, kemudian kasih jarum. Bila sebelumnya harus diinformasikan pada yang mau memberikan vaksinatornya itu ya. Anak-anak bayi puskesmas, kalau enggak ya datang aja ke rumah sakit yang sudah lengkap ya harus divaksin. Yang divaksin tempat yang akan divaksin dikompres dulu, kemudian menggunakan jarum yang kecil. Ada yang 27, ada mungkin ya. Nah itu setelah disuntik kompres lagi ya sekitar ya 1 jam ya, jangan lebih, biar dia terjadi mengkerut ya tepas lukanya itu ya. Nah, kemudian mungkin terus dilepas lagi, kemudian lagi kompres, lepas lagi, kemudian kompres. Kalau dia berat ya satu-satunya jalan, tapi jarang ya pasien-pasien kita, tapi tempatnya jangan yang banyak ada pembuluh darah, biasanya sukutan itu ya. Oh ya itu yang, kalau yang otot kan banyak pembuluh darah, itu caranya. Ya itu habis divaksin dikompres pakai RS. Ya berarti tempat penyuntikannya juga diperhatikan ya dokter ya. Oke. Nah ini dok, kemudian pertanyaan berikutnya dokter. Nah pada anak-anak yang dengan hemofilia dokter, bila dilakukan price itu dokter sampai kapan? Apakah tetap harus dibawa ke rumah sakit atau cukup dengan price itu saja dokter? Seandainya dengan tindakan awal itu sudah membaik, tidak usah. Oh tidak usah dokter ya. Ya kalau sudah perdarahannya, umpamanya contoh di lutut ya, kan biasanya periksa di lutut, bisa melakukan itu dan mengecil, nyeri juga hilang, ya tidak usah. Kalau mungkin sudah dikompres, itu kan hanya tingkat pertama aja dulu. Kalau perdarahannya ya tutup untuk mengurangi perdarahan. Kalau masih ya segera dengan mengisi bahan pengganti lah faktor 8 atau faktor 9. Kalau sudah bagus ya udah usah. Nah kira-kira dok ada komplikasinya nggak dok pada anak-anak dengan hemofili ini? Ya ada. Kalau kita tidak cegah ada. Umpama ya saya katakan contoh di lutut ya kan paling sering terjadi di lutut ya. Nah itu kan kadang-kadang kan lututnya pasti sakit, bengkak ya, kadang-kadang kan takut menggerakkan itu. Ya takut menggerakkan, makin lama makin atropati, kaku jadinya. Ya jangan sampai begitu gitu loh. Ya jaga juga harus berat badan juga. Ya harus segera, kemudian jangan takut. Ada juga ke fisioterapi kan gitu kalau luka
Kalau umpamanya ada lutut itu jangan dibiarin begitu posisi kontraktur idenya, teropati kaku idenya, malahan sebenarnya tidak terjadi, jadi terjadi karena ketakutan. Ya, berarti tetap harus digerakkan. Digerakkan, ya dok ya. Oke, baik dokter, mungkin ini ada satu pertanyaan dokter dari pesertanya ya. Nah, ini misalnya dokter, jika anaknya ini terjatuh di sekolahnya dokter, misalnya memar contohnya dokter. Nah, sampai batas mana sih memar ini boleh dirawat sendiri di rumah dokter? Nah, kebetulan dokter Yani tanyakan di sekolah ya. Nah, khusus pasien-pasien itu harus lingkungan sekolah harus tahu juga ya. Harus tahu bahwa bukan diistimewakan, enggak. Anak-anak yang hemofili di dalam lingkungan sekolah bukan diistimewakan, enggak. Ayo sama-sama dijaga ya. Jadi kita sudah tahu dia hemofili, jadi kalau sudah dia luka hanya memar saja, mungkin ya pertolongan pertamanya itu adalah hentikan pedal dengan pres itu ya. Kalau sudah pres itu tidak bisa, baru kita bawa ke mungkin kalau dekat rumah sakit yang ada fasilitas untuk memberikan faktor pengganti itu. Kalau aman-aman aja sudah bagus, tidak ada perdarahan berlanjut ya sudah. Yang penting lingkungan sekolah memperhatikan anak tersebut. Harus anak tersebut mau pilih bukannya harus ini aktivitasnya biasa, tetapi jangan berlebihan yang membuat dia trauma, itu aja. Harus kita tahu sekolah itu harus tahu bahwa anak itu mau pilih harus dijaga. Dalam itu jaga bukan jaga kayak di biasa aja, tapi ya biar teman-teman juga jangan, kadang-kadang kan anak-anak sekolah bermainnya kayak kadang-kadang keras ya. Itu harus diwaspadai oleh teman-temannya, gurunya juga. Berarti dari luar itu anak hemofili itu kelihatan kayak normal sebenarnya dokter ya. Baru kelihatan kalau ada luka begitu ya dokter ya. Oke, pembahasan yang sangat menarik. Nah, ini mungkin jadi yang segmen yang terakhir dokter. Mungkin ini kira-kira dokter ada kiat-kiat nggak atau pesan-pesan buat para penderita hemofili penyintas penyintas belum menyintas sih dok. Ya, para penderita hemofili Kalau penderita hemofili itu ini loh, jangan menganggap hemofili itu penyakit anggaplah berbahaya, kemudian menganggap anak hemofili itu tidak bisa maju ya. Jadi kalau ada penderita hemofili harus dibiarkan beraktivitas seperti biasa, tapi harus aktivitas yang membahayakan itu jangan dilakukan. Kemudian kasih dia harapan ya, bukannya kamu kebebasan, kasih. Kalau saya sering katakan pada pasien-pasien itu, orang hemofili itu harus sukses, mau jadi dokter ya mungkin dokter ya. Kalau mau jadi tentara mungkin kantoran ya. Itu tidak ada pantangan hemofili kamu bodoh, enggak. Hemofili kalau jadi pilot bisa kan? Ya namanya terbang-terbang, tapi kan tekanannya mungkin ya kita tidak pernah. Yang penting hemofili bisa maju, hindari ya pada pasien aktivitas yang berlebihan yang membahayakan. Kemudian untuk ibu-ibu yang baru punya anak, baru itu lihat ya, harus kita lihat kalau terjadi trauma atau biru-biru pada saat dia pertama kali belajar merangkak, itu harus diwaspada, bukan ditakuti, waspada, diobservasi, dievaluasi ya. Kita lihat kalau sudah itu ya perlu dilakukan mungkin ke rumah sakit untuk menelusuri. Itu yang penting, jaga orang hemofili harus sukses. Hemofili itu bukan dibatasi geraknya. Oke, terima kasih. Pembahasan yang menarik ya Permisa. Baik, mungkin saya simpulkan, jadi dari hasil diskusi hari ini, hemofili itu merupakan penyakit keturunan ya, yang terutama pada anak laki-laki. Gejalanya adalah muncul gejala perdarahan yang tidak wajar, tidak sesuai dengan traumanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dengan segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika memungkinkan dibawa ke dokter spesialis anak. Akan dilakukan pemeriksaan darah, salah satunya adalah pemeriksaan faktor pembekuan.
Untuk pemeriksaan ini dikatakan Dr. Gung tadi tersedia di Indonesia dan tersedia juga di Bali. Jadi terjangkau oleh masyarakat. Kemudian jika sudah tegak hemofili, apakah ada obatnya? Ada obatnya, namun tidak bisa menyembuhkan. Pengobatannya bersifat seumur hidup. Ya. Ya, tetapi terapi utamanya adalah pencegahan terjadinya perdarahan. Kemudian jangan lupa untuk anak-anak hemofili masih boleh dilakukan imunisasi dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan khawatir, saat ini pengobatan hemofili tersedia di seluruh rumah sakit, hampir seluruh rumah sakit besar di Indonesia, terutama di Bali juga tersedia dan ditanggung BPJS. Nah, itu penting. Penting itu, ya. Masuk BPJS. Jangan masuk BPJS. Garis bawah, ya. Ya. Ya, jadi mungkin sekian diskusi hari ini ya. Selamat merayakan World Hemophilia Day. Untuk rekaman IG Live ini jika ingin disaksikan kembali dapat membuka di YouTube Dare to Move dan YouTube IDAI Bali ya. Sekian untuk IG Live hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Selamat siang Dr. Gung. Selamat siang, selamat beraktivitas Dr. Yani. Sehat selalu ya. Sehat Dr. Gung. Yeah.